Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa Universitas Hasanuddin kembali mendapat kunjungan inspiratif dari alumninya, Profesor Dr. Taruna Ikrar yang saat ini menjabat sebagai Kepala BPOM RI. Dalam kuliah pakar di Aula Profesor Baharudin Lopa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Taruna mendorong optimalisasi riset dan inovasi untuk membawa Unhas menuju universitas kelas dunia. Simak liputan selengkapnya. Momen kunjungan Profesor Dr. Taruna Ikrar MBiomed PhD, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI, ke alma maternya Universitas Hasanuddin Makassar menjadi sorotan utama. Ia memberikan kuliah pakar bertema riset inovasi menuju World Class University di Aula Prof. Baharudin Lopa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Senin 23 Desember 2024. Dihadiri mahasiswa, dosen, dan guru besar, Prof. Taruna Ikrar dalam pemaparannya mengungkapkan kebanggaan terhadap Unhas. Menurutnya Unhas memiliki potensi besar untuk menjadi universitas kelas dunia, asalkan mampu memaksimalkan riset dan inovasi yang sudah berjalan. Prof. Taruna Ikrar juga memperkenalkan konsep sinergi Academy Business Government yang menjadi andalan BPOM dalam mendorong inovasi. Ia pun mengungkapkan bahwa Unhas telah memenuhi sebagian besar persyaratan untuk menjadi universitas kelas dunia, dengan mengoptimalkan potensi lokal, seperti pengembangan ramuan asli Sulsel. Ia yakin Unhas bisa menaklukkan berbagai tantangan global. Kita kan ada program di Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan konsep ABG. ABG ini konsep yang baru saya kembangkan tapi sudah diapresiasi. Dan kita sudah bisa melihat dalam waktu 4 bulan kepemimpinan saya sudah ada outputnya. Yaitu kita menggandeng kampus, sekarang ada 158. Kampus se-Indonesia. Nah, dari kampus-kampus itu saya melihat potensi besar dari Universitas Hasanuddin itu sangat besar. Ada fakultas farmasinya, ada fakultas pangan pertaniannya, kemudian ada fakultas-fakultas terkait, ada fakultas kedokteran yang sebagai pengguna obat-obatan dan sebagainya. Jadi, dan 3 fakultas ini dari Universitas Hasanuddin ini punya reputasi yang luar biasa. Salah satunya saya kan alumni Unhas. Jadi saya bisa melihat bahwa kualitas kita tidak kalah dengan center-center yang lain. Jadi dari segi kampus kita akan memperkuat kerjasama itu, termasuk Universitas Hasanuddin. Yang kedua, dari segi industri, kita memiliki ratusan ribu industri, baik industri obat, industri pangan, industri suplemen, kosmetik, dan sebagainya. Nah, mereka itu sebetulnya pada prinsipnya memiliki keinginan untuk bekerja sama, tapi kan tidak ada yang menghubungkan selama ini. Nah, kita menghubungkan. Jadi yang ketiga, sebagai pemerintah kita harus menjadi penjamin dalam segala hal yang bisa membuat sukses story daripada program ini. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, menyambut baik gagasan Prof. Taruna Ikrar. Ia berharap kolaborasi ini dapat membantu mengembangkan riset berbasis lokal, termasuk pengolahan bahan baku obat-obatan, seperti ramuan Sanrego. Kuliah pakar ini menjadi sinergi antara akademisi, industri, dan pemerintah yang dapat membawa Unhas menuju universitas kelas dunia. Prof. Jamaluddin Jompa berharap mahasiswa dan dosen mampu mengambil peran aktif dalam menciptakan inovasi yang tak hanya bermanfaat bagi lokal tapi juga global. Adi Putri Najwa, Muhammad Saiful, Unhas TV. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Polsek Tamalandrea mendirikan pos pengamanan di lokasi strategis di wilayahnya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam merayakan momen akhir tahun. Simak berita selengkapnya. Kapolsek Tamalandrea menggelar Operasi Lilin 2024 untuk memastikan keamanan dan kelancaran masyarakat selama perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Operasi ini berlangsung selama 13 hari, mulai tanggal 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025. Dalam rangka Operasi Lilin 2024, Kapolsek Tamalandrea mendirikan pos pengamanan Natal dan Tahun Baru di lokasi strategis, yakni terletak di depan SPBU Pintu 1 Unhas, Jalan Perintis Kemerdekaan Tamalandrea.
Keberadaan pos ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru. Pemilihan lokasi pos pengamanan di depan SPBU Pintu 1 Unhas dilakukan untuk pertama kalinya karena dinilai strategis. Lokasi ini berada dekat dengan Gereja Katolik Paroki Maria Ratu Rosari, salah satu gereja terbesar di Kota Makassar, serta berada di persimpangan jalan dengan lampu lalu lintas. Selain itu, pos ini juga berdekatan dengan pusat perbelanjaan seperti Makassar Town Square atau MTOS, sehingga mempermudah pengawasan dan pengamanan area sekitar selama masa liburan. Baik, jadi untuk bentuk pengamanan termasuk pos PAM penjagaan yang ada di pos ini dalam rangka antisipasi apabila ada yang butuh bantuan masyarakat. Yang kedua, patroli rutin. Patroli rutin ini untuk mencegah gangguan kamtibmas seperti halnya tadi balapan liar, kemudian saat ini cuaca ekstrim, juga dari pos ini melakukan kegiatan-kegiatan antisipasi dampak dari bencana seperti jalan bung, ada dampak genangan air, termasuk di pintu 0 kemarin ya, genangan air yang menghambat lalu lintas. Dari pos PAM ini juga melakukan kegiatan untuk mengantisipasi itu, ya, melancarkan arus dan juga membantu orang-orang untuk gangguan banjir. Yuk. Selain memastikan kelancaran arus lalu lintas dan keamanan masyarakat, tantangan lain yang dihadapi dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru kali ini adalah cuaca ekstrim yang melanda wilayah Makassar. Hujan lebat yang terus mengguyur memperlambat arus lalu lintas. Di beberapa titik genangan air mulai muncul dan membutuhkan perhatian lebih dari petugas pengamanan. Terlepas dari kondisi cuaca, petugas pengamanan tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas mereka demi memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru berlangsung dengan aman dan nyaman bagi masyarakat. Saya berpesan menghimbau kepada seluruh warga masyarakat khususnya Kecamatan Tamalandria agar tetap berhati-hati dalam berkendara, khususnya melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan Pintu 0 Unhas ya, karena apabila dampak banjir itu akan meluap naik tuh, menghambat arus lalu lintas. Kemudian kami menghimbau untuk antisipasi pohon-pohon tumbang dan juga listrik. Apabila butuh bantuan yang berpotensi mengganggu kamtibmas atau hal lain, segera hubungi ke Polsek Tamalandria dengan call centernya 1 kali 24 jam 0812 4598 1110. Kita sudah siap melayani termasuk pospan yang ada di sini. Ya. Pemirsa, dalam rangkaian MUBES 2024, Ikatan Alumni Proteksi Tanaman Universitas Hasanuddin juga menggelar senam bersama. Kegiatan ini makin mempererat silaturahmi para alumni. Berikut liputannya. Puluhan alumni program studi proteksi tanaman Universitas Hasanuddin Makassar bersama-sama menuntaskan satu rangkaian musyawarah besar atau MUBES tahun 2024 dengan senam sehat Minggu pagi 22 Desember 2024 atau bertepatan dengan Hari Ibu. Para alumni dengan kostum yang seragam terlihat menikmati setiap gerakan yang dipandu 3 pemandu gimnastik di lantai 6 Hotel Almadera Makassar. Awalnya usai melaksanakan MUBES pada Sabtu malam, para alumni akan mengikuti funwall di Minggu pagi di Pantai Losari Makassar. Namun lantaran kondisi cuaca yang tak bersahabat, sehingga funwall ditiadakan dan beralih ke senam sehat di dalam ruangan. Koordinator Steering MUBES IKA Proteksi Tanaman Bahtiar Manajeng menyebut jika jauh-jauh hari panitia telah mengantisipasi kondisi cuaca yang memungkinkan dibatalkannya funwall dan telah menyiapkan rencana lain berupa senam sehat. Antisipasi itu sekaligus menghindari terganggunya kelancaran kegiatan hingga manajemen waktu yang tidak sesuai. Sebenarnya dengan perubahan itu kita sudah antisipasi bahwa kemungkinan akan terganggu. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya panitia sudah mengantisipasi memang bahwa plan A kita adalah kita akan funwall keliling ke Pantai Losari, ke CPI dan Ubah 99 kalau tidak hujan. Tetapi plan B-nya kita sudah siapkan dari awal, bahwa kalau hujan maka kegiatan dialihkan ke hotel di lantai 6. Jadi memang kita sudah sangat siap untuk itu. Kegiatan senam sehat ini sekaligus menjadi momen bersenang-senang dan mempererat silaturahmi antar alumni dan juga membangun kebersamaan dan kebahagiaan bersama. Zulkarnain, Rahmatia, Unhas TV. Universitas Hasanuddin memberikan penghargaan pada peserta terbaik dalam program Dana Padanan Kedereka 2024 dalam Unhas Innovation Day 2024.
Dalam momen ini, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas memborong penghargaan. Innovation Award menjadi salah satu agenda utama dalam Unhas Innovation Day 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Hasanuddin Makassar. Berlangsung di Atrium Mall Ratu Indah pada Sabtu 21 Desember 2024 malam, penghargaan ini ditujukan bagi peserta terbaik dalam program Dana Padanan Kedareka 2024. Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STM Phil menyebut, malam penghargaan ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada peneliti-peneliti Unhas agar dapat terus melahirkan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya, jadi ini sebenarnya kita rancang untuk kemudian lebih mendekatkan produk-produk Unhas kepada masyarakat. Ya, kenapa? Karena selama ini kita punya banyak sekali produk-produk, banyak sekali inovasi, tetapi ada terkesan eksklusif karena masih di kampus. Dengan kita bawa ke sini, masyarakat, terutama dunia usaha, dunia industri, itu bisa melihat apa sih yang sudah dibuat Unhas selama ini. Alhamdulillah tadi kita sudah diapresiasi oleh Pak Gubernur, kemudian juga dari Dirjen, ya, dan ada beberapa perjanjian-perjanjian bisnis kita sudah lakukan. Insya Allah kita akan lakukan tiap tahun seperti ini sehingga apa? Sehingga produk-produk Unhas tidak hanya menjadi katakanlah mungkin paten-paten, tapi juga bisa masuk ke masyarakat, bisa menjadi katakanlah memberikan dampak yang lebih besar lagi bagi masyarakat, sehingga betul-betul kehadiran Unhas itu bermanfaat bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Ya, ini malam penghargaan sebenarnya adalah malam untuk memberikan motivasi bagi para peneliti-peneliti Unhas, terutama peneliti-peneliti yang sudah berhasil untuk kemudian menghasilkan inovasi-inovasi yang kemudian nantinya akan dihilirisasi, akan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Kita harapkan dengan adanya inovasi ini maka akan semakin terbentuk motivasi di kalangan para peneliti Unhas, baik itu dosen senior maupun juga dosen junior, sehingga iklim inovasi di Unhas itu akan makin berkembang dari hari ke hari. Gitu. Terdapat belasan kategori yang diberikan kepada peserta terbaik dari Unhas dalam program Dana Padanan Kedareka 2024. Salah satu yang menyabet penghargaan paling banyak ialah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD SPBM Konsultan. Prof. Ruslin mendapatkan penghargaan dalam 3 kategori sekaligus, yakni juara 1 presenter terbaik program Dana Padanan Kedareka Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi 2024, juara 1 poster pelaksana Kedareka terbaik 2024, dan Inovatif Leader Award 2024. Dokter spesialis bedah Mulutin mengaku bersyukur dengan penghargaan yang diperolehnya ini. Dirinya pun menyebut jika ini menjadi motivasi baginya untuk terus melakukan penelitian ke depannya. Ya, yang Innovation Day ya. Jadi ada kesyukuran dan ini bagian dari memotivasi saya untuk terus melakukan penelitian-penelitian ke depan. Untuk yang Kedareka ini kami masih ada lagi mencoba untuk masuk ke tahap ketiga untuk hilirisasi. Mudah-mudahan kami bisa lolos lagi pada saat kami masukkan proposal. Dijelaskan Prof. Ruslin, inovasi yang dilakukan oleh timnya berasal dari penelitian yang memanfaatkan alga coklat sebagai bahan obat anti pendarahan. Menurutnya, inovasi ini merupakan yang pertama karena sampai saat ini hanya ada obat sejenis yang menggunakan bahan sintetik. Inovasi kami memanfaatkan alga coklat yang ternyata memiliki potensi sebagai obat anti perdarahan. Obat anti perdarahan ini kami pakai untuk pertama bahan obat kumur dulu. Ya, mudah-mudahan inovasi ini bisa memberi solusi karena sampai saat ini belum ada produk yang serupa, yang nature, yang dari bahan alam. Yang ada itu masih berupa bentuk sintetik dan itu pun impor dari luar negeri, ada 2 macam. Ya, mudah-mudahan ini bisa kami wujudkan. Malam penghargaan ini juga dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail. Acara ini dimeriahkan pula oleh penampilan paduan suara mahasiswa Unhas. Iva Syarahman, Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Pemirsa, sebanyak 1.200 karya desain grafis mahasiswa Fakultas Vokasi UB dipamerkan dalam ajang kolektif End of Semester 2024. Pameran yang berlangsung selama 3 hari ini menampilkan karya desain mahasiswa selama 1 semester sebagai bagian dari tugas akhir semester mahasiswa.
Pameran ini juga menjadi ajang pembuktian kemampuan mahasiswa desain grafis Fakultas Vokasi dalam membuat karya yang sesuai dengan kebutuhan industri. Gedung Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya di kampus Dieng dipenuhi dengan karya mahasiswa desain grafis vokasi. Sebanyak 1.200 desain dipamerkan di area lobi fakultas hingga ke lantai 3. Selain dipamerkan, ribuan karya ini juga dinilai oleh para dosen pembimbing sebagai bagian dari tugas akhir semester. Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Desain Grafis Parvender mengatakan bahwa pameran yang digelar 3 hari ini menjadi ajang bagi mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam desain grafis sesuai dengan kebutuhan industri. Karya-karya ujian akhir dari angkatan 2022 sampai 2024 untuk Chaos tahun ini gitu. Lalu untuk rangkaian acaranya di hari ini apa? Untuk hari ini tuh kita ada opening, ada creative talk, sama ada art exhibition aja. Berarti selama 3 hari atau? Acara ini tuh selama 3 hari, jadi di dalam acara itu ada live mural, ada creative talk, baru ada penilaian juga. Jadi dosen-dosen tuh nilai karya-karya ujian akhir tuh di sini gitu. Oke, lalu apa sih latar belakang atau alasan utama diselenggarakan acara ini dan tujuan utama apa yang ingin diraih? Sebenarnya tujuan utamanya Chaos ini kan emang buat teman-teman desain grafis itu untuk menampilkan hasil kerja keras mereka selama 1 semester ini. Terus juga sebagai sarana yang menghubungkan mahasiswa untuk berkolaborasi gitu. Diwadahi ya? Ya, jadi kita memang mewadahi mahasiswa itu untuk berkolaborasi dan menampilkan karya-karya terbaiknya di sini. Oke, baik. Lalu ada berapa sih stand yang mengikuti atau acara ini tuh eventnya ada apa aja yang ditunjukkan? Di acara ini tuh yang ditunjukkan semua karya mahasiswa. Jadi di sini tuh kurang lebih ada 1.200 karya yang ditampilkan di lobi lantai 1, di lantai 3, sama di lantai 6 gitu. Berbagai karya visual ini meliputi desain logo, identitas usaha, visual ruang publik, hingga solusi visual grafis. Diharapkan karya ini mampu menarik minat dunia usaha dan industri untuk menggunakan jasa kreatif dari mahasiswa dan lulusan vokasi UB. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Ifah Syarahman, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.